Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode khusus Lebaran. Bagian keempat, Kenshin yang hendak keluar ruangan. Tiba-tiba dihampiri 4 orang. Mereka para pegawai kantor pusat yang dihormati. Langsung saja memanggil Kenshin. Tuan muda mau kemana? Kami kesini menemui Anda. Sontak saja sapaan itu membuat semua tamu-tamu yang di situ menjadi kaget mendengarnya. Kaori dan mamanya sama, yang tak percaya melihatnya. Pria itu dipanggil Tuan Muda. Kaori melihat kanan kirinya. Nampak ayahnya juga sama, menatap ke depan pula, dengan wajah yang terheran. Kemudian Pak Hendri itu berkata, pada Pak Verga di sebelahnya. Apa Pak Verga mendengarnya juga? Mereka orang kantor pusat. Memanggil cleaning service itu kayaknya salah alamat. Salah orang atau salah menyebutnya. Pak Verga pun menjawabnya. Iya Pak Hendri itu benar. Ayo kita ke sana. Kita jelaskan kalau pria itu cleaning service. Yang tak pantas dipanggil begitu. Pak Hendri Pak Verga malah berjalan ke depan. Kaori pun sama diajak mamanya. Michael calon pacarnya Kaori ikut pula. Mereka semua penasaran. Ada apa memangnya? Dan mendekatlah Pak Hendri. Mendekatlah Kaori. Melihat cleaning service itu masih dihormati oleh 4 orang yang menyapanya. Kenshin pun langsung bertanya. Oh ya bapak dan ibunya siapa ya? Apa mengenal saya? Pak David pun menjawabnya. Kalau gitu perkenalkan Tuan Muda. Nama saya Pak David. Di sebelah kanan ada Pak Michael. Yang ini Pak Chandra. Yang di sampingnya bernama Ibu Dewi. Dan tak lupa pula, ini Pak Hendri serta Pak Verga. Kami semua nanti yang akan membantu Anda bekerja untuk Tuan Muda, serta banyak tamu perusahaan yang ada di sini. Mereka pun juga sama, membantu Tuan Muda nantinya. Mendengar hal itu Kaori makin kaget jadinya. Semua bos pimpinan di sini, termasuk ayahnya, disebut bawahan laki-laki itu. Kaori pun melihat Kenshin masih tak percaya. Jantungnya berdegup tak karuan. Deg-degan sekali dirasakan. Begitu pula mamanya, yang langsung berubah mukanya. Mamanya Kaori nampak pucat, mendengar apa yang baru dikatakan. Pak Hendri pun sama, keluar keringat dingin. Kakinya langsung bergetar sendiri. Belum sempat Pak Hendri bertanya, bos besar dan rombongan tiba. Masuk ke dalam ruangan. Langsung saja dalam sekejap, semua mata melihatnya. Orang yang punya perusahaan ada di sini. Mereka pun sampai ada yang berdiri, menyaksikan orang nomor 1 datang ke tempat ini. Ada apa memangnya? Ada apa gerangan? Satu persatu orang bertanya-tanya. Termasuk Pak Hendri yang akan berjalan menyambutnya. Memberikan penghormatan pada pimpinan tertingginya. Saat itu Kenshin yang melihat ayahnya. Kenshin pun langsung bilang, "Lo ayah kok di sini? Ada apa memangnya ya?" Bos besar pun melihat Kenshin. Kemudian beliau bicara, "Hei Ken, gimana kerjamu? Ayah kesini untuk melihatnya. Katanya kamu kerja cleaning service. Kok pakai baju biasa?" Kenshin menjawabnya, "Oh ini sudah selesai kerjanya ya." Kenshin baru saja berganti seragam. Tapi kok ayah tahu Kenshin kerja di sini? Memangnya tahu dari mana ayah ini? Ayahnya pun menjawabnya. Justru itu yang ayah mau tanya. Kenapa kamu melamar kerja di sini? Ini kan salah satu perusahaan milik ayah juga. Jadi bisa ayah tahu. Terlebih ada Pak David yang mengawasi. Kenshin pun terkejut jadinya. Ternyata perusahaan ini milik ayahnya, Pak Hendri Kaori dan mamanya. Yang mendengar percakapan itu, percakapan antara anak dan orang tuanya. Pak Hendri Pak Verga yang melihatnya, langsung pucat-pucat wajahnya. Tak karuan begitu bingungnya, terutama Pak Hendri yang baru memecat kerja Kenshin. Pak Hendri sangat-sangat ketakutan kalau ditanya tentang hal itu. Kemudian bos besar pun mulai bicara, mengenalkan kalau Kenshin ini anaknya, yang baru menyelesaikan pendidikan master di luar negeri. Seketika itu juga, hebohlah para tamu-tamu undangan semua. Mereka sangat terkejut sekali dibuatnya. Tak menyangka cleaning service yang kerja di sini
adalah anaknya bos besar. Pak Henry jadi ketakutan. Karena apa yang baru ia lakukan? Menghina Kenshin dan memarahinya. Bahkan memecat kerja pula. Istrinya pun sama, yang sangat kebingungan dibuatnya. Tak menyangka pemuda yang baru diremehkannya. Bahkan tersenyum ke Kaori putrinya pun tak diperkenankan. Karena dianggap tak sepadan statusnya. Mamanya Kaori pun kini melihat sendiri. Pemuda yang bernama Kenshin ini ternyata tak seperti yang dipikirnya. Sekarang hal itu malah sebaliknya, yang melebihi bayangannya sendiri. Pemuda ini atasan suaminya, yang akan jadi pemimpin banyak perusahaan. Pendidikannya pun master di luar negeri. Kaori pun tak mengerti mengapa dia bekerja cleaning service. Padahal dia anaknya orang kaya. Dihormati banyak orang penting pula. Ini belum sehari. Tentang siapa cleaning service yang baru dipecat kerja itu terungkap dengan sangat mengejutkan. Si Rena Larrazati yang duduk itu pun tak luput menjadi kaget pula. Si Rena dengan pandangan terherannya melihat Kenshin tak henti-hentinya, yang dikiranya pekerja cleaning service biasa, yang tadi dikasihani olehnya karena pekerjaannya yang berat, bahkan akan diberinya uang. Ternyata sebaliknya, dia disebut tuan muda. Si Rena melihat wajahnya Kenshin. Dari awal memang tak seperti pekerja pada umumnya. Kini pun terbukti apa adanya. Dan Rena serta orang-orang lainnya masih melihat kejadian yang ada di depannya. Hingga bos besar langsung saja berkata, "Oh ya Ken, ayah mau tanya, gimana pengalaman kerjamu di sini? Terutama yang baru saja ini. Ada pertemuan silaturahmi di tempat ini. Coba jelaskan ke ayah. Kamu menemui pengalaman apa saja di sini?" Mendengar pertanyaan itu, Pak Henry makin ketakutan. Kalau akan disebutkan tentang dirinya yang memecat kerja, memarahi dan membentak Kenshin, mamanya Kaori pun sama. Merasa khawatir pula, pemuda itu akan menyebut tentang penghinaan olehnya, yang tadi telah meremehkan Kenshin. Begitu juga dengan Kaori, yang resah dan gelisah, karena Kaori tadi berbuat tak baik ke Kenshin. Telah mengolok-oloknya. Kaori pun berlindung di balik mamanya, agar tak dilihat Kenshin. Sama halnya dengan Pak Verga dan anaknya Michael. Dibuat ketar-ketir mereka, takut akan bos besar murka. Karena tuan muda yang dihina. Kenshin hendak menjawabnya. Namun ayahnya langsung bilang, "Kalau gitu sampaikan saja di panggung Ken. Sekalian kamu jadi pembicara, belajar menggantikan ayah. Biar tamu-tamu yang di sini bisa mendengarmu semua." Pak David pun langsung setuju. Kenshin dipersilahkan. Kenshin pun tak ada pilihan selain menuruti ayahnya. Kenshin naik di panggung utama, dan Kenshin pun bicara. "Oh ya tamu-tamu yang di sini, serta yang memimpin perusahaan ini. Maafkan saya sebelumnya, kalau bekerja tadi ada yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Dan singkatnya kalau diminta ayah untuk menceritakan pengalaman kerja ini, saya hanya menyebut satu saja. Yakni tadi saya terkesan dengan nama satu perusahaan yang namanya PT Reina, yang dipimpin oleh Mbak yang di sana. Orangnya baik pada pegawai biasa, tak sombong meski dia seorang atasan. Tadi saya dibantu olehnya untuk membuang sampah di sini. Makasih ya Mbak, saya belum kenal namanya. Kenshin tersenyum melihat ke arah Rena. Si Rena pun dak-dikduk hatinya. Disebut pria yang belum dikenalnya. Sontak saja semua pandangan mata melihat ke arah Rena. Kaori pun melihatnya pula. Cemburu jadinya Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya